Selamat datang di Kita Film. Video kali ini adalah alur cerita sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata, The Girl with No Name. Cerita dimulai dengan seorang pembawa acara podcast terkenal bernama Fiona. Hari itu, Fiona pulang ke kota kecilnya di Benton Springs. Fiona lalu melihat sebuah tugu gadis tanpa nama, yaitu tugu peringatan yang dibuat untuk seorang anak yang ditemukan meninggal dan tidak diketahui identitasnya. Sesampainya di rumah, Fiona bertemu dengan ibunya yaitu Cecily. Ayah Fiona yang bernama Barry sangat senang melihat kedatangan putri kesayangannya. Fiona pulang ke kotanya karena Barry mengadakan pesta di kebun anggur Holt Vineyard. Di sana Fiona bertemu dengan sahabat lamanya yaitu Daisy. Dia adalah kepala logistik Holt Vineyard. Selain Daisy, mantan kekasih Fiona saat dia remaja juga hadir di pesta itu. Dia bernama Joseph. Saat mereka berdua sedang ngobrol, pemilik Holt Vineyard yang bernama Emily kemudian datang. Emily adalah penggemar acara podcast yang dibawakan oleh Fiona, yaitu podcast yang membahas kasus-kasus yang tak terpecahkan. Suami Emily yang bernama Marcus Holt kemudian membuka acara, yaitu pesta perayaan 40 tahun pernikahan Barry dan Cecily. Fiona sedang bersama teman lamanya yang bernama Raphael. Dia adalah mantan sheriff di kota itu. Saat Fiona masih remaja, Raphael sering mengajaknya ke kantor untuk melihat berkas-berkas kasus lama, dan Fiona mulai tertarik pada bidang kriminalitas. Raphael bertanya apakah Fiona sudah melihat tugu gadis tanpa nama, tapi Fiona hanya tahu tentang jenazah bayi yang ditemukan dikubur di luar kota itu, dan tidak ada yang bisa mengidentifikasinya. Selama ini Raphael heran karena tidak ada orang yang datang melapor dan tidak ada laporan orang hilang. Salah satu penduduk yang tinggal di dekat tugu itu bercerita bahwa setiap tahun ada seseorang yang datang menaruh bunga di tugu peringatan itu. Raphael kemudian meminta tolong agar Fiona membantunya menyelidiki kasus itu. Sepulang dari pesta, ada seseorang yang datang ke tempat Raphael. Keesokan harinya, Fiona datang ke rumah Raphael untuk melihat berkas kasus itu. Melihat pintu yang terbuka, Fiona kemudian masuk dan melihat rumah itu dalam keadaan berantakan. Dan dia kemudian terkejut karena menemukan Raphael yang sudah meninggal. Setelah mengambil berkas kasus itu, Fiona kemudian menelpon petugas kepolisian. Setelah melakukan pemeriksaan, Sheriff Walker berkata bahwa dia tidak menemukan tanda-tanda perlawanan fisik. Walker kemudian menduga Raphael terkena serangan jantung karena ada pencuri yang menakutinya. Fiona bercerita bahwa Raphael mengajaknya menyelidiki kasus gadis tanpa nama. Mendengar itu, Walker berkata kasus itu menemui jalan buntu dan siapapun yang berusaha menghentikan kasus itu, maka mereka semua akan terancam. Setelah pemakaman, Fiona tidak percaya Raphael meninggal karena serangan jantung, tapi Joseph yang seorang dokter berkata bahwa Raphael memang menderita penyakit jantung. Fiona memeriksa berkas kasus itu dan wanita yang menemukan jenazah bayi itu bernama Vicky. Fiona segera menemui Joseph untuk meminta bantuan. Joseph memberikan laporan hasil otopsi dan ternyata Raphael memang meninggal karena serangan jantung. Fiona berkata kepada Joseph bahwa di berkas laporan itu, polisi mengambil sampel tulang korban, tapi mereka tidak pernah melakukan tes DNA. Mendengar itu, Joseph menduga mungkin saat itu belum ada ahli yang bisa melakukannya. Joseph kemudian berkata bahwa dia memiliki teman yang bisa melakukannya dan mereka membutuhkan sampel dari jenazah bayi itu. Fiona sedang berada di tugu peringatan bersama Daisy. Mereka berdua lalu ke gudang tua dekat tugu itu, yaitu tempat dulu mereka bermain bersama. Tapi Fiona terkejut karena dia menemukan sebuah alat pelacak di dalam tasnya. Barry ternyata mengenal Vicky dan wanita itu tinggal di trailer park, yaitu sebuah perkampungan di dekat kebun anggur. Cecily bercerita bahwa trailer park merupakan kutukan bagi masyarakat Benton Springs dan beberapa orang dari sana bertanggung jawab atas kasus pencurian. Setelah mengetahui alamatnya, Fiona kemudian pergi ke trailer park untuk menemui Vicky. Fiona bertanya tentang kasus gadis tanpa nama dan Vicky bercerita saat itu dia menemukan jenazah itu ketika dia sedang jalan-jalan bersama anjingnya. Fiona lalu bertanya tentang gugatan seseorang yang berinisial MH di berkas laporan. Dan inisial itu ternyata adalah Michael Holt, sang pemilik kebun anggur dan ayah dari Marcus. Vicky tidak mau bercerita tapi Fiona penasaran apa yang terjadi di kebun anggur itu dan apa kaitannya dengan kasus gadis tanpa nama. Karena Vicky tetap tidak mau bercerita, Fiona lalu bertanya apakah orang-orang dari trailer park telah membobol rumah Raphael. Mendengar itu, Vicky kemudian marah karena para penduduk selalu menuduh orang-orang dari trailer park jika ada kejahatan.
Sesampainya di rumah, Fiona terkejut karena ada seseorang yang memecahkan kaca rumahnya. Setelah memeriksa, Walker berkata bahwa pelaku menggunakan tangga untuk naik ke lantai 2. Fiona kemudian memberitahu bahwa tadi siang dia menemukan alat pelacak di dalam tasnya. Fiona menduga pelakunya adalah seseorang yang tidak ingin dia menyelidiki kasus itu. Fiona bercerita kepada Daisy bahwa Raphael menulis catatan tentang gugatan Michael Holt, tapi Daisy tidak tahu banyak tentangnya. Fiona kemudian berkata bahwa dia sedang menunggu hasil lab dari Joseph yang telah melakukan pengujian DNA. Fiona kemudian pergi ke rumah Marcus dan mereka berdua berkeliling melihat-lihat kebun anggur. Marcus bercerita bahwa trailer park awalnya dibangun untuk perumahan pekerja kebun anggur. Marcus kemudian mengajak Fiona pergi melihat kantor Holt Vineyard. Fiona lalu bertanya apakah Marcus mengenal Vicky, tapi Marcus ternyata tidak mengingatnya. Marcus mengajak Fiona makan bersama Emily, tapi Fiona menolak saat Marcus memberinya kacang karena dia alergi dengan kacang. Fiona kemudian pergi ke toilet, tapi dia diam-diam masuk ke dalam kantor Marcus dan mengambil berkas milik Michael Holt. Setelah Fiona pulang, Marcus menelpon seseorang dan berkata bahwa mereka sedang dalam masalah. Fiona sedang makan malam bersama Joseph, tapi dia tiba-tiba kesakitan. Ternyata makanan yang dimakan Fiona mengandung kacang. Joseph berkata bahwa dia telah meminta koki agar tidak memasukkan kacang dan dia menganggap pasti ada kesalahpahaman. Joseph mengantar Fiona pulang dan hubungan mereka menjadi semakin dekat. Setelah Joseph pulang, Fiona mendapat telepon dari orang tak dikenal. Dia meminta Fiona agar berhenti menyelidiki kasus gadis tanpa nama. Keesokan harinya, Joseph datang untuk memeriksa keadaan Fiona. Setelah ibunya pergi, Fiona berkata bahwa yang terjadi semalam bukanlah kecelakaan. Karena setelah Joseph pulang, dia mendapat telepon dari orang misterius yang menyuruhnya untuk berhenti. Fiona pergi ke rumah Vicky dan membawa bukti kekerasan yang telah dilakukan Michael Holt selama bertahun-tahun. Ternyata Vicky dulu pernah bekerja di perkebunan anggur milik Michael. Dia berkata bahwa Michael sering melakukan kekerasan kepada hampir semua wanita muda yang bekerja di tempatnya. Saat itu mereka berusaha melaporkan, tapi Michael selalu membungkam mereka dengan segala cara. Vicky berusaha memberitahu tentang hal itu kepada para pekerja yang lain, tapi mereka tidak mau mendengarnya. Fiona memohon agar Vicky bersedia menjadi saksi, tapi Vicky menolak karena dia tidak ingin terlibat masalah itu lagi. Setelah pulang dari rumah Vicky, Fiona bertemu dengan Walker dan deputinya yang bernama Wanda. Fiona heran karena Walker tiba-tiba menggeledah mobilnya dan dia pun terkejut karena Walker menemukan narkoba di dalam mobilnya. Di kantor polisi, Walker berkata bahwa dia mendapat laporan dari seseorang bahwa Fiona mengedarkan narkoba di trailer park dan bubuk itu ternyata bukanlah bubuk narkoba, tapi bubuk kue. Sesampainya di rumah, Fiona panik karena berkas di tasnya ternyata telah hilang. Besoknya Fiona menelpon Wanda untuk meminta kembali berkas-berkasnya, tapi Wanda berkata mereka tidak mengambilnya. Fiona kembali menemui Vicky untuk meminta bantuan karena sheriff telah mencuri berkasnya, tapi Vicky tetap menolak. Fiona kemudian bercerita kepada Daisy bahwa bukti-buktinya telah hilang, tapi Daisy meminta Fiona untuk berhenti demi keselamatannya. Fiona meminta tolong Daisy agar membantunya mengakses catatan-catatan di kantor Marcus. Dia ingin para wanita yang selama ini bungkam berani bersuara tentang kejahatan Michael Holt. Mendengar itu, Daisy akhirnya bersedia membantu Fiona. Daisy mengantar Fiona ke gudang penyimpanan, tempat mereka menyimpan dokumen-dokumen lama, tapi Marcus tiba-tiba membiusnya. Setelah sadar, Fiona panik karena dia terkunci di gudang penyimpanan. Ternyata Daisy telah bekerja sama dengan Marcus karena dia memiliki hubungan khusus dengannya. Daisy berkata bahwa Marcus sebenarnya tidak mencintai Emily, tapi mereka masih bersama karena mereka menjual kebun anggur itu. Setelah mendapatkan uang, Marcus berencana akan menceraikan Emily dan menikahi Daisy. Tapi Daisy bingung ketika Fiona bertanya apa yang akan mereka lakukan kepadanya setelah kebun itu terjual. Emily pulang lebih awal dari acaranya dan dia lalu mendengar teriakan Fiona meminta tolong. Emily segera pergi ke gudang dan dia heran kenapa Fiona berada di situ. Daisy dan Marcus panik karena melihat mobil Emily di depan rumah. Sementara itu, Fiona menceritakan rencana Marcus dan mengajak Emily segera pergi dari situ. Tapi Marcus tiba-tiba datang. Marcus berkata bahwa Fiona mengalami masalah kejiwaan dan dia mengurungnya di gudang karena sedang menunggu dokter. Emily yang hampir percaya dengan perkataan Marcus seketika berubah pikiran karena Daisy datang dan memanggil Marcus dengan sayang.
Fiona dan Emily berhasil kabur. Mereka berdua berlari ke trailer park untuk meminta bantuan, tapi Marcus memukul Emily hingga pingsan. Marcus berhasil menangkap Fiona, tapi Vicky tiba-tiba memukulnya dari belakang. Fiona memberitahu bahwa mereka tidak bisa lapor polisi karena Walker telah bekerja sama dengan Marcus. Mendengar itu, Vicky lalu menyarankan agar mereka menemui Wanda. Walker marah karena merasa tindakan Marcus sudah terlalu jauh, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena selama ini Marcus yang telah membiayai departemennya. Vicky mengalihkan perhatian Walker yang baru saja keluar dari kantornya. Dia berkata ada seorang pria yang telah mengganggunya. Fiona pun segera masuk ke kantor polisi dan dia lalu bertemu dengan Wanda. Fiona bercerita bahwa keluarga Holt telah menutupi kasus kekerasan di kebun anggur selama bertahun-tahun dan dia menduga Walker juga terlibat. Fiona lalu berkata bahwa kemarin dia membawa bukti kekerasan keluarga Holt di dalam tasnya, tapi Walker telah mencurinya. Fiona juga menceritakan tentang teror yang selama ini dialaminya agar dia berhenti menyelidiki kasus itu. Setelah mendengar itu, Wanda kemudian pergi memeriksa kantor Walker dan dia menemukan berkas itu. Walker yang datang bersama Vicky terkejut karena dia melihat Wanda memegang berkas itu. Walker menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan itu karena departemen mereka terancam akan ditutup. Tapi Wanda tetap tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan Walker. Malam itu, Walker diam-diam mendengar pembicaraan Raphael dan Fiona. Setelah mendengar laporan dari Walker, Marcus lalu menyuruhnya pergi ke rumah Raphael untuk merebut berkas itu. Mereka berdua kemudian berdebat dan itu menyebabkan Raphael mengalami serangan jantung. Setelah mendengar cerita Walker, Wanda dan Fiona segera pergi ke kebun anggur untuk menyelamatkan Emily. Marcus merasa tenang setelah melihat Wanda datang bersama Fiona, tapi dia langsung terkejut saat Wanda mengeluarkan surat penggeledahan. Mereka lalu pergi ke gudang dan berhasil menyelamatkan Emily. Wanda lalu menangkap Marcus dan Daisy akibat perbuatan mereka. Meskipun berhasil menggagalkan rencana Marcus, tapi Fiona merasa gagal karena dia tetap tidak bisa memecahkan misteri gadis tanpa nama. Joseph datang dengan membawa hasil lab pengujian DNA dan Fiona pun terkejut karena gadis tanpa nama itu ternyata adalah kakak perempuannya. Fiona segera mencari ibunya untuk menanyakan tentang hal itu, tapi Cecily ternyata menghilang bersama koper milik Fiona. Fiona memberitahu ayahnya bahwa gadis tanpa nama itu sebenarnya adalah kakak perempuannya. Mereka bertiga kemudian pergi ke tugu peringatan dan melihat Cecily akan membakar berkas itu. Ternyata kakak perempuan Fiona itu bernama Rose. Saat Cecily masih remaja, dia bekerja di kebun anggur dan tinggal di trailer park. Cecily lalu menjalin hubungan gelap dengan Michael Holt dan dia akhirnya hamil. Cecily merahasiakan kehamilannya hingga dia melahirkan, tapi sayangnya bayi itu meninggal setelah beberapa hari. Michael lalu memberinya banyak uang untuk memperbaiki hidup. Cecily pun kembali ke kota sebagai orang baru dan dia kemudian bertemu dengan Barry. Ketika mereka menemukan mayat itu, Cecily yakin bahwa itu adalah bayinya. Cecily tidak ingin Fiona menyebarkan cerita itu karena dia takut itu akan menghancurkannya dan juga keluarga mereka. Fiona berusaha meyakinkan ibunya. Dia meminta Cecily berkata jujur agar kejadian itu tidak terulang lagi. Setelah mendengar penjelasan Fiona, Cecily mengurungkan niatnya membakar berkas itu dan dia kemudian meminta maaf kepada putrinya. Fiona akhirnya berhasil memecahkan misteri gadis tanpa nama dan dia menceritakan itu di dalam podcastnya. Fiona bercerita tentang ibunya yang merasa malu dengan masa lalunya sehingga dia siap kehilangan segalanya demi mengubur fakta itu selamanya. Marcus yang begitu bernafsu menutupi dosa-dosanya sendiri sehingga dia membuntuti Fiona dan berusaha meracuninya. Marcus memaksa Fiona harus menghadapi sahabatnya sendiri dan berusaha menyembunyikan fakta sesungguhnya pada seluruh kota. Fiona akhirnya memutuskan akan menetap di Benton Springs agar bisa lebih dekat dengan kedua orang tuanya dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini untuk video alur cerita film berikutnya.